Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukana Parastiasa, kelas 11 OTP 2, nomor absen 32, dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Kewirausahaan KD 3.6, yaitu tentang menerapkan produksi pelayanan usaha. Pengertian produksi. Produksi ialah setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk dapat menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Secara sederhana, nilai guna ini bisa diartikan sebagai nilai harga. Secara umum, kegiatan produksi mencakup dua hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, dan yang kedua, menambah guna barang dan jasa. Tujuan produksi, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, 2. Untuk mencari keuntungan atau laba, 3. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yang keempat, untuk meningkatkan mutu dan jumlah produksi, yang kelima, mengganti barang-barang yang sudah rusak, entah karena dipakai atau karena bencana alam. Tingkatan produksi. Suatu proses produksi dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan atau tahapan. Adapun tingkatan produksi yang ada yakni meliputi primer, sekunder, dan juga tersier. Primer ialah suatu kegiatan produksi yang dilakukan guna menghasilkan bahan-bahan dasar untuk dikonsumsi langsung atau yang akan digunakan pada proses produksi selanjutnya. Contoh produksi primer ialah bidang produksi ekstraktif dan agresis. Sekunder ialah suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan cara mengolah bahan-bahan dasar yang dihasilkan pada tingkat produksi primer. Contohnya adalah bidang produksi industri. Tersier adalah suatu kegiatan produksi yang sifatnya memperlancar proses produksi dan dilakukan dengan cara menyalurkan hasil produksi. Contoh produksi tingkat tersier adalah bidang produksi perdagangan dan jasa. Selanjutnya yaitu jenis faktor produksi. Secara umum, jenis faktor produksi dibagi dalam dua bentuk, yakni faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Kedua faktor produksi ini disebut sebagai faktor asli, karena manusia bisa memproduksi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan menggunakan dua faktor produksi tersebut saja. Faktor produksi asli ini lebih banyak digunakan oleh para manusia di zaman primitif. Meski sudah cukup untuk menghasilkan produk, tapi hasil produksi yang bisa dilakukan melalui faktor produksi asli ini dapat dibilang minim. Karenanya, manusia pada zaman modern berusaha agar hasil produksi bisa lebih baik dalam segi kualitas dan kuantitas. Cara meningkatkan faktor produksi dengan perluasan produksi. A. Ekstensifikasi adalah suatu usaha perluasan produksi yang dilakukan dengan cara menambah faktor produksi. Ekstensi sendiri memiliki makna perluasan atau penambahan. Jadi, hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mendirikan pabrik baru, menambah mesin, membuka lahan baru, dan lain-lain. B. Intensifikasi, yaitu suatu upaya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara memperbesar kemampuan dalam berproduksi, yang dilakukan dari faktor produksi yang sudah ada, tanpa harus menambah jumlah faktor produksi. C. Diversifikasi, yaitu upaya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara menambah jenis produksi. Diversi sendiri dapat dimaknai sebagai suatu pembedaan, jadi cara ini dilakukan dengan menambah jenis produk yang berbeda dari jenis produksi yang sudah dilakukan. D. Normalisasi, yaitu upaya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Ingat, ini berbeda dari diversifikasi. Jika diversifikasi menambah jenis produk, maka normalisasi menambah keragaman dari satu jenis produk saja. E. Spesialisasi, yaitu upaya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara mengadakan pembagian kerja. Jadi hal ini lebih pada peningkatan kualitas faktor produksi tenaga kerja. Para tenaga kerja yang ada diberikan pembagian kerja yang lebih sempit atau spesial. F. Mekanisasi, yaitu upaya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara penggunaan mesin-mesin untuk menghemat waktu dan tenaga, agar hasil produksi yang diperoleh bisa meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. G.
fasilitas, dan kemudahan, yaitu suatu usaha perluasan produksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pengambilan kebijakan umum. Jadi pemerintah membuat kebijakan untuk dapat memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para produsen untuk memperlancar kegiatan produksi yang dilakukan. Selanjutnya, layanan usaha, pengertian dan karakteristik pelayan. A. Pengertian pelayanan usaha. Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah excellence service yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. B. Karakteristik pelayan. Pelayan bersifat tidak dapat diraba. Pelayan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. Pelayan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat bersamaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pelayanan usaha. A. Tujuan pelayanan usaha yaitu 1. Untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, pelayanan pada sektor bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Dan ketiga, bagi perusahaan, pelayanan prima bertujuan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. B. Manfaat pelayanan usaha, yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan tidak memberikan pelayanan yang terbaik atau excellence service terhadap pelanggannya, tentu saja pelanggan akan berpaling kepada perusahaan lain. Dan yang ketiga, memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.